Eki. Halo. Langsung gitu ya. Eki Pragung. Priagung. Thank you loh Ki. Iya. Thank you. Gue tuh, gue sampai nggak pengen. Jadi pertama kali kan lu WhatsApp ya? Gue. WhatsApp. Gue minta dong gitu ya, bla 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 bla. Terus gue bilang ini siapa nih orangnya? Terus gue ngeliat lu di Denny Sumargo sama di Cameo Project. Iya. Cuman gue gak mau nonton. Gue pengen kayak, gue pengen bedah sendiri aja deh. Walaupun gue bukan... Judul baca dong, judul baca. Judul baca. Cuman gue pengen bedah sendiri. Sebenarnya yang pengen lu ceritain apa sih Ki? Apa namanya? Background keluarga gue sampai akhirnya gue bisa berdamai sama hal itu gitu. Oke. Sebagai seorang stand up comedian. Sebagai seorang stand up comedian? Iya, jadi kan kalau suasananya gue lebih enak nih buat cerita di sini karena kan gue tinggal di prostitusi ya, suasana remang gitu kayak feel like home gitu loh sekarang di sini, kayak rumah sendiri rasanya. Ntar dulu, gue takut orang feel like home buat gitu. Oke, kita flashback gue deh Ki. Apa yang menarik dari cerita lu kalau gue lihat dari thumbnail sih kacau ya. Kayaknya ini orang dark gila dari family-nya, masa kecilnya. Apa sih yang lu alaminya? Gue nggak, kalau gue sendiri gue nggak tahu ya sebelum itu apa yang dilakuin sama nenek moyang gue sampai akhirnya kutukan macam apa itu keluarga lu gitu. Iya. Gue tuh ngerasa kata orang-orang ya, emang gue akuin sih keluarga gue, keluarga lu sakit banget Ki gitu. Sampai awalnya gue sampai, iya juga ya dengan bokap gue gay, nyokap gue sempet jadi talent di prostitusi, talent, terus nikah sampai 6 kali gitu. Gila ya. Gue sampai minder buat minum Yakult bang karena di tulisan botolnya ada tulisan minuman keluarga sehat gitu. Gue sampai minder gitu kayak. Karena keluarganya tidak sehat sekali ya? Iya, tidak sehat. Tapi mental saya sekarang sudah sehat. Berarti Anda tidak... Udah berdamai dengan... Kalau kata Oza, Anda kurang jaksel dong kalau nggak mental health. Iya, emang sih. Gue mending tidak menjadi jaksel biar bisa berdamai dengan keadaan. Iya, karena outcome-nya orang-orang kayak gitu bisa output-nya jadi narkoba atau apa. Gue cuman, udahlah gue ngelawak aja gitu. Ya resikonya paling ada yang tersinggung gitu doang. Tapi gini Ki, mungkin orang belum paham ya. What's your fucking story? Kalau kita tarik mundur nih ya. Jadi nyokap lu kenapa sih? Nyokap gua tuh apa namanya? Prostitut. Sempat kerja di prostitusi karena jadi single mom pada saat itu. Terus pada saat sebelum jadi single mom dia nikah sama seorang gay, yaitu adalah bokap kandung gua. Yang nikah karena tekanan sosial, tau gak sih lo yang kayak nikah lah, kapan kamu nikah, tau gak sih yang kayak ditanya kapan nikah pas lebaran mungkin ya udahlah gue, aduh gimana nih gue mau come out buat mau ngasih tahu nih gak bisa gitu, ya udah gue nikahin aja biar jadi punya istri dan punya anak di bokap gue tuh biar hidupnya jadi lebih mudah gitu loh. Itu bokap lo. Itu bokap gue. Tapi tell me something about nyokap lo dulu deh, dari lu kecil nih ya. Nyokap lo tuh kenapa? Nyokap gue sebenarnya gue nggak tahu ya apa yang bikin dia jadi prostitusi pada saat gue kecil, tapi pas gue udah dewasa ternyata pas ditarik mundur lagi dia juga korban dari apa namanya kelas ekonomi yang emang ya di bawah gitu, dia nggak sekolah, dia cuma lulusan SD, bahkan kayaknya nggak beres deh. Dan berarti nyokap lu nih emang lulusan SD dan mungkin pada saat itu dia ngerantau ke Jakarta atau lo yang apa namanya jokes cerita awalnya aku diajakin ke kafe ternyata mungkin terus habis itu tapi setahu gue kayak dia baru jadi kerja di prostitusi setelah beres sama bokap gue yang gay ini karena ya udahlah itu pilihan terakhir dia. Nah sebelum itu nggak tahu kesialan apa yang menimpa nyokap gue sampai akhirnya nemu orang yang cuman jadi ini sebagai kedok. Tapi yang aneh bokap gue yang gay ini punya 4 anak gitu. Itu kan masalah bokap. Kalau nyokap ini berarti berarti dari lu kecil, nyokap lu udah bekerja di prostitusi. Dari kecil. Dari lu SD gitu? Ya dari SD lah. Kan lu 4 bersaudara berarti kata lu tadi ya. Berarti semua yang membiayai kehidupan lu itu nyokap lu? Hampir ya setelah cerai dari bokap gua yang pas cerai lu umur berapa? 7 tahun. Oh, berarti dari umur 8 tahun sampai sekarang 25? 8 tahun tuh akhirnya dia tuh nikah sama bokap gua yang kedua yang kebetulan teman bokap gua yang pertama. Jadi kayak dia bokap gue yang pertama tuh orangnya terlalu baik, entah mungkin karena dia baik atau karena dia cowok, karena dia gay kan. Nah bokap gue yang kedua ini disuruh numpang di rumah bokap gue, ada kamar lebih. Ternyata nggak cuma diambil kamarnya, diambil istrinya juga.
gitu. Jadi itu bokap kedua sama nyokap gue nikah, terus habis itu pas beres dari bokap kedua itu renggangnya agak lama nggak punya suami. Nah di situ dia jadi talent di prostitusi. Talent di prostitusi. Iya, dia sempat. Nah, pertanyaan gue satu. Gue sampe nggak pengen nonton podcastnya si Denny Cagur. Bukan dong. Oh ya, sorry. Bukan, beda orang. Denny Malik. Bukan juga. Bukan. Ada lagi Denny Canan tadi ya. Gitu ya. Agak kurang ya jokesnya. Oke. Ya apa nggak? Nggak, gue pengen tahu. Lu tahu dari mana ya nyokap lu prostitusi awalnya? Kan gue tuh ya anak broken home, tau lah, dititipin ke rumah nenek dulu buat aman ya, nggak dengar suara piring pecah. Nah pada saat gue udah mulai masuk ke SMP, nyokap gue tuh udah mampu untuk udah sini mama aja tinggal bareng mama. Dari situ yang dulunya kata-kata orang cuman ya kabar-kabar kaleng, nyokap lu perek gitu ya, kayak gitu. Kabar-kabar kaleng tuh dari ada tetangga gue, keluarga gue, dari nenek gitu bilang, paman gitu, tante bilang kayak nyokap lu perek gitu. Anak kecil bahkan anaknya dia gitu. Jadi gue nggak bisa balas juga. Gue cari balasnya gimana, mana keluarganya bener. Nyokap lu PNS terus gimana gitu. Nah pada saat itu gue pindah ke Makassar. Setelah gue liatin lokasinya, tempatnya, aktivitas yang terjadi pada saat itu tuh, lama kelamaan gue paham, oh ini namanya prostitusi. Lu SMP? SMP. Oke, tapi lu udah dengar kabar-kabar burung dari ya? SD. Dari SD udah dengar, tapi lu bodo amat, lu belum ngerti. SMP dan gak dijelasin nyokap itu apa, ada cowok keluar masuk, ada katalognya. Loh, ya kalau seumpama yang Uzbek agak mahal gitu lah, ibaratnya lah. Walaupun kebanyakan lokal sih pada saat itu tempatnya. Jangan nyebutin nama kota, nanti ada yang marah. Jangan bahaya. Habis itu, ini lagi sensitif nih. Nah abis itu, oh ini namanya prostitusi. Itu SMP lu nggak? Iya SMP gue nggak. Maksudnya lu mulai kayak, nyokap gue kerja di prostitusi, itu lu udah mulai mikir terus? Udah mulai mikir, oh. Tapi lu nggak pernah nanya, mama kerja di ini ya gitu nggak? Enggak. Kenapa lu nggak nanya? Takut? Nyokap gue tuh sama gue tuh bukan tipe yang kita keluarga romantis untuk ngomong gitu. Orang miskin tuh sibuk nyari duit, bukan sibuk ngomong sama anaknya. Gak ada waktu buat menjelasin. Ada pelanggan banyak ngomong kamu sana. Oh nggak bisa. Oh pelanggan apa itu? Jadi paham dengan sendirinya. Tapi kan lu punya 4 bersaudara. Lu yang paling tengah bawah? Gue anak kedua dari 4 bersaudara. Nah, kakak lu nggak pernah ngomong? Kakak gue yang perempuan, kakak gue perempuan. Jadi karena ya cowok tuh kan jauh lebih umurnya pasti, walaupun di bawah kakak gue yang cewek, gue kan kayak pelindung lah di keluarga, paling tua gitu. Dan gue paling kepo. Kakak lu nggak pernah ngomong? Mama tuh kayak, kan kalau kita ada kakak diskusi, kayak gitu. Mama tuh kayaknya kerja di tempat ini deh gitu. Iya, gue sama kakak gue kayak udah mulai curiga sih. Udah mulai rumpi. Sampai akhirnya pas dia nikah sama bokap gue yang ketiga, yang bokap gue tuh kan berarti nyokap gue nikah 6 kali, bokap gue ada 6 kan. Bokap lu 6? Tangan aja satu tangannya 5 jari doang. Ibu jari tuh kan cuma nopang 4 jari loh. Nyokap gue keren. Bokap gue udah pakai angka men. Maksud gue yang salah satunya ada orang Jepang. Jadi bokap gue udah skala internasional. Aneh dong, nyokap gue yang cuma lulusan SD dari kampung kok bisa ketemu bokap gue yang orang Jepang ini. Ternyata Jepangnya dari Nankatsu lagi men. Iya, Naruto temannya Naruto gitu. Nggak, beneran orang Jepang dan orang yang pintar juga, ahli hidrolik pada saat itu. Bokap gue yang orang Jepang ini ternyata dari pelanggan terus jadi suami. Dan mulai dari gelagatnya kelihatan lama-kelamaan, tapi karena itu ayah kita juga, jadi ya udahlah, udah respect juga kita sama. Jadi nyokap gue tuh kalau punya Twitter bisa bikin from this to this, tau nggak sih lo, yang kayak dari pelanggan, jadi kayak bisa kayak gitu. Tapi nggak ada Twitter kan pada saat itu. Jadi nyokap gue bisa dibilang sama bokap gue yang orang Jepang ini cinlok bang. Cinta lokalisasi. Bukan dong. Beda. Cinta lokasi dong. Cinta lokasi. Nah di situ ketemu, ya udah gitu. Jadi gue mulai tahu pas di bokap gue yang Jepang. Oh nih nyokap gue kerja di sini. Dan nyokap gue pernah berantem sama suami yang kedua. Itu gue masih kecil, gue belum tahu bahkan kata-kata itu artinya apa. Gue masih SMP, masih benar-benar polos. Apaan? Bokap gue yang kedua tuh mungkin tahu kalau nyokap gue sempat kerja kayak gitu. Jadi bokap gue yang kedua tuh transisi nyokap gue udah mulai nyemplung di dunia itu. Sebelum cerai akhirnya. Nah, sorry, bokap lu kedua itu yang orang Jepang ini, no? Bukan, bokap ketiga yang orang Jepang, bokap gue kedua yang temennya bokap gue yang pertama. Bokap pertama yang homoseksual. Iya, unik semua kan. Nah, bokap gue yang kedua ini itu pernah berantem sama nyokap gue. Terus pokoknya dia bahas-bahas pekerjaan nyokap gue sampai akhirnya nyokap gue pas
udah kadung capek banget, dia teriak, kita lagi duduk-duduk main PS, gue terus tiba-tiba, iya emang aku emang lonte, apa? Saya yang hidupin di sini semua, gitu. Terus kayak, hah, lonte itu apa? Jenis makanan apakah itu, gitu. Aduh. Terus masih kecil, lama-kelamaan, oh, ternyata itu adalah cara nyokap gue untuk ngidupin gue. Oke. Iya, itu adalah bukti bahwa, anjir, dia mau ngelakuin apapun buat anaknya tetap hidup gitu. Oke, itu kan lo SMP. SMP. SMA lu udah mulai makin tahu dong. Makin tahu, udah sangat jelas dong. Sangat jelas. Oh, nyokap gue pekerjaannya di prostitusi gitu. Lu akhirnya ngobrol nggak sama nyokap lu? Atau lu nanya, mama, kan kita makin dewasa udah makin berani dong. Mungkin kalau SMP takut, kalau udah mulai SMA 17 harusnya udah mulai kayak bisa ngobrol akrab. Iya, gitu emang kita tuh di hidup kan gini ya. Misalnya kayak nyokap gua atau bokap siapapun di sini kan kalau cari duit kita tanya, "Mama kerja apa sih?" gitu. Pada saat itu lu pernah nanya, "Mama tuh dapat uang dari mana?" gitu. Karena mungkin udah confess secara nggak sadar gitu, kayak pas ngomong kayak gitu. Terus pas bokap gue yang orang Jepang, terus dia meninggal, bokap gue yang Jepang nih satu-satunya suami nyokap gue yang meninggal. Terus SMA tuh nyokap gue malah jarang di rumah, jadi nggak, gue udah tahu konsepnya ini apa, nyokap gue kerjanya kayak gimana, cuman jarang di rumah, bener-bener ya keliling Indonesia aja gitu. Jadi orang yang keliling Indonesia buat apa ya? Talent yang apa ya, yang mau maju gitu, jadi pengusaha gitu. Talent, ya jadi awalnya dia talent, abis itu jadi jadi maminya. Jadi gue manggil nyokap gue tuh mama, tapi sekitar manggilnya mami. Oke. Jadi talent jadi manajemen kan. Oke. Ini udah senior. Iya, Oke. Tapi pertanyaan gue belum lo jawab. Pada saat lo SMA, gue nggak bisa ngomong, karena kan sibuk dia cuma ketemu gue nyentuh lantai terus pergi lagi, jadi nggak ada sempat buat ngejelasin. Masih sibuk, walaupun ini empat-empatnya nih, semua saudara lu nggak bisa ngobrol? Belum bisa. Nah pas kuliah baru akhirnya ngomong. Pas gue udah kuliah, udah punya kedewasaan untuk ngomong. Oke. Kosakata gue mungkin pas SMA tuh juga nggak sebanyak itu untuk ngomong ke nyokap gue. Orang lonte aja baru tau SMP kan. Terus itu pas gue kuliah, nyokap gue langsung ngomong. Gue karena pada saat itu tuh mau kuliah. Gue kuliah. Gue pada saat itu bebas tes masuk ITB. Iya. Pada saat itu kampus terbaik kedua. Iya. Dan gue sempat bingung, ini aku nulis kolom pekerjaan apa nih? Itu akhirnya, ya masa kamu mau nulis Mama Lonte? Tulis aja wirausaha gitu. Oh, wirausaha. Oke. Apa modalnya? Badan. Maksud gue, kok bisa gitu? Gue kira modal tuh bikin warung atau apa. Oke. Udah, akhirnya nyokap gue jadi orang yang chill gitu. Mungkin karena anaknya udah dewasa deh. Baru dia nunjukin mental yang mulai terbuka sama anaknya. Pas kuliah? Iya, pas gue kuliah. Mama kayak gini, malah bisa curhat soal pasangannya, soal ke semua adik kakak lo? Ke gue sih. Adik gue tuh sama kakak gue termasuk orang yang tertutup. Karena mungkin tahu tapi ya udahlah gitu ya. Kalau lu, dia tuh bukan tipe yang bisa bermain sama lukanya. Kalau sedangkan gue orangnya cerewet dan dari dulu emang nggak tahu ya, emang suka aja bercanda. Jadi, ternyata pas gue bisa naikin level gue bercandain ini, nyokap gue jadi ngerasa, kayaknya emang yang bisa diajak ngobrol dari 4 bersaudara ini ya lu, Ki. Jadi gue termasuk orang yang deket dari sama nyokap buat cerita. Tapi pas lu SMP SMA itu, sorry gue tarik mundur lagi. Lu pas denger kayak, ya bukan amit-amit ya, sorry. Misalnya gue ya, ini kejadian di gue apa di semua kru di sini gitu ya. Kalau kita ngalamin itu kan di SMP atau SMA kan kita pasti tergoncang dong. Wah, gue sempet malu. Sempet malu, cuman sempet malunya tuh apa, Ki? Maksud gue kayak gini loh. Nyokap gue tuh kan pasti lewat-lewat gonta-ganti suami, dilihat sama orang tetangga gue. Pasti kayak, jadi gue tuh gaul sama orang yang nggak ngejangkau pergerakan nyokap gue, cari tongkrongan yang kayak gitu-gitu. Mungkin kalau teman-teman SMP gue pada saat itu, gue nutupinnya dengan gue belajar. Jadi walaupun mungkin secara orang tua gue kalah, tapi gue ranking nomor 1 harus gitu. Jadi gue biar lu kalau mau ngebully gue, setidaknya gue masih bisa superior di bidang lain gitu. Tapi ternyata jadi pinter pun tetap dibully, tetap nyokap lu perek, tetap gak bisa gitu. Pada saat lu ngalamin itu lu nggak sedih, tapi gue nggak sempet yang kayak, karena gue gampang ketawa sih orangnya, gampang. Mungkin sekarang, tapi pas lu SMP SMA masa sih, Ki, nyokap lu perek bego, masa sih lu nggak sedih kayak? Sedih, sedih, tapi gue tuh orangnya gimana ya? Kunci motor gue tuh suka hilang berkali-kali. Gue tuh ngilangin KTP sering banget. Mungkin ingatan gue tuh juga kayak ikan bang, cuma 3 detik gitu loh ibaratnya. Kayak, nyokap lu perek, sedih banget. Abis itu beberapa 10 menit kemudian abis itu bilang anjing gitu, kesel kan. Abis itu setelah ngomong kayak gitu, aku senang, udah gitu. Gampang lupa gue. Itu dari SMP tuh? Dari SMP. Antara ignorant sama bodoh, sama gampang berdamai itu beda tipis sih. Nah pada saat gue kayak gitu, gue tuh emang
ya udah nyokap gue perek gimana ya, gue sedih sempet yang kayak gue malu, gue nggak mau ngebahas tentang nyokap gue, bercandaan gue pun gue udah suka bercanda di antara tongkrongan. Lu sadar gak sih pada saat itu, pada saat gue kecil tuh anjir gue tuh adalah badut tongkrongan. Badut? Jadi, badut tongkrongan, padahal gue tuh secara kehidupan paling sedih, tapi gue juga yang harus ngehibur teman-teman gue. Nah di situ gue tuh ngalihin pikiran gue yang malu sama ibu gue dengan jokes yang nggak ada hubungannya sama orang tua gue, kayak tebak-tebakan atau apa. Nah itu penyelamat gue suka apa namanya, komedi, gue suka jadi itu bikin gue lupa kalau gue tuh punya ibu kayak gitu, dan gak masalah. Dari SMA tuh? Dari SMP gue kayak gitu. Dari SMP? Dari SMP. Kan kalau misalnya lu nongkrong begini nih kayak Ki, lu tau gak sih nyokap lu kuring bego, ini nyokap lu lonte bego gitu. Nah lu gak tersinggung tuh, atau lu kepikiran kalau SMP kan masih belum ada otaknya kayaknya itu tuh terjadi ke teman gue sampai ngomong kayak gitu. Terjadinya lebih ke keluarga gue yang itu nyokap lu gitu, sesepupu gua atau kalau yang teman-teman SMP gua tuh kayak jangkauan dia sampai tahu nyokap gua itu belum sih. Oke, kalau keluarga besar lu, sepupu, saudara jauh, gue sedih, keponakan lu, makanya gua nggak deket sampai sekarang. Ya yang kayaknya dulu ngata-ngatain gua, kayaknya gua sampai sekarang nggak deket lah ya. Gua lebih deket sama teman-teman. Kadang-kadang apa ya, orang tuh lebih yang ngehargain tuh malah orang-orang yang nggak ada hubungan darah sama kita sama sekali. Nah terus kayak dia bisa ngeliat kita ya seutuhnya jadi manusia. Nah pas keluarga itu tuh ya udah, gue sakit hati, tapi gue nggak yang lama-lama kecewa. Gue ya ganti pertemanan aja, ganti jarak, berjarak aja sama mereka gitu. Ya abis itu ke teman-teman yang nggak begitu tahu, ya udah, teman SMP gue nggak begitu tahu gue kayak gitu. Oke. Tapi lu pernah kayak deep talk sama nyokap lu nggak? Mama kenapa sih dulu kan masih di kerjaan lain? Oh iya. Kayak pada saat gue tanya ke nyokap gue, kan mama juga jadi bikin sorry secara langsung, kan aku juga malu mah SMP SMA. Gue sempat di fase yang nggak terima kok pada saat itu. Cuman setelah gue pahami kayaknya gimana ya, mungkin ini keterpaksaan. Gue tuh lebih banyak memahami dibandingkan nanya. Pas gue kuliah gue nanya, pas kuliah kayak gitu, kenapa sih mama dulu kayak gini? Jawaban nyokap apa Ki? Apa namanya? Ya kamu nggak tahu gimana besarnya tuntutan mama untuk bisa seperti ini, betapa banyak bill yang harus mama bayar. Mama bukan, dia bahkan kata-katanya udah bagus banget, rhyming cuy, kayak anjir penulis dia pak, udah nyiapin kata-kata itu nggak tahu kenapa ya. Gue kayak ngerasa ini cantik banget ya kata-katanya. Dia bilang mama jadi perek bukan karena buat bergaya, karena tidak berdaya. Di situ gue mikir, oh ya hidup kita emang susah kok. Ya udah, gue paham di situ. Apa ya? Ya mungkin ya udahlah, mumpung ya gue bisa kayak gini, kenapa enggak gitu. Terus pas gue sebelum itu ya gue cuma orang yang anjir malu banget ya. Gue bahkan suka gak nerima dia, mama kenapa jadi kayak gini sih. Gue pernah ngomong kayak gitu. Dia marahin gue berantem sama orang, terus dia bilang kamu nih nakal. Ya mama juga wanita nakal gitu. Oh lu gitu? Iya. Nyokap lu? Gue bilang gitu. Terus kayak ya ditempelin gue. Bodoh buat kamu juga lah. Terus habis itu gue malu ngomong kayak gitu dulu. Terus nyokap gue kan hitungannya wanita penghibur ya. Gue stand up comedy juga ngehibur ya, nggak jauh-jauh dari nyokap juga terus. Aduh, emang turunan nggak bisa bohong. Nggak apa-apa. Apa ya? Setidaknya berubah lah. Ya. Terus titik apa Ki sampai nyokap lu akhirnya berhenti? Maksudnya berarti nyokap lu udah stop? Berhenti. Ya dulu gini, sekarang sisa gini. Udah kayak udah ingat Tuhan. Selebrasi Udah gini dia. Udah nggak gini lagi. Oke. Enggak, maksud gue itu nyokap lu sampai jadi intinya gini Ki ya. Nyokap lu tuh excuse-nya, ya sorry gue nggak berdaya. Gue nggak berdaya, gue harus ngidupin anak gue 4, ya gue jadi PSK. Itu excuse-nya kan? Oke. Begitu lu pada jadi kan berarti lu udah jadi nih, lu udah bisa cari uang, kakak lu bisa cari uang, dia stop. Apa pas gue kuliah, gue dapat beasiswa, gue udah bisa kerja. Lu pinter Ki? Gak tau ya. Tapi mungkin anak perek yang gue bisa banggain rapor gue gitu. Rapor gue nggak ya, nyokap gue lehernya suka merah, tapi rapor gue nggak suka merah. Enggak, berarti nyokap lu tuh secara tidak langsung ngomong gini, ya udah mama terpaksa jadi PSK biar anak-anak mama bisa sekolah yang benar. Iya. Abis itu kalau udah mau berhenti. Iya. Sebenarnya gue nggak pernah benar-benar tahu alasan utuh dia. Mungkin bisa jadi ada pilihan-pilihan lain. Tapi yang gue rasa pada saat itu emang ekonomi mencekik sampai akhirnya kayaknya emang itu dia yang harus dia kerjakan. Bisa jadi mungkin excuse. Cuman ya udah, itu udah kejadian, habis itu apalagi gitu. Jadi siapa gue ngejudge, karena mau gimana pun yang mungkin orang-orang pandang nyokap lu tuh nggak bener. Tapi dengan dia ngelakuin nggak bener ini bisa bikin anaknya jadi bener gitu. Setuju.
Jadi ya udah gitu. Kalau gue tanya gue korek-korek kayak gimana, sebenarnya gue berharap pada saat itu cuma fiksi gitu. Tapi kenyataannya ya mungkin karena emang benar-benar pilihan terakhir. Bukan karena emang pengen iPhone nih, enggak kayak gitu. Gue nggak yakin benar-benar kayak gitu. Karena di rumah nggak banyak progres barang-barang mewah. Oke, itu your story about your mom. Kalau bokap lu, kayak lebih baca deh. Kalau itu kan nyokap lu nih. Gue nggak ada masalah sama orientasi seksual. Gue punya banyak temen. Iya, me too. Apa namanya? Lucu banget sih sebenarnya. Karena orang tuh cerai karena karena kayak ada beda. Horor. Emang horor nih, bakal horor. Ini horor. Oke. Kalau bokap lu, what's wrong? Nah, kalau bokap gue kan sama nyokap gue bedanya gini. Kalau nyokap gue ngelakuin bokap gue gay kan. Nah, cuman bedanya. Entar. Bokap lu gay. How do you know? Oh iya, ini menarik. Awalnya dari confess-nya nyokap gue. Jadi nyokap gue tuh kan ngidupin gue sama 4 anak. Hak asuh di tangan nyokap gue. Iya. Pas gue ke ITB, gue ulang kuliah itu. Hal yang ditekankan tuh malah lebih ke kamu bakal ke Pulau Jawa, kamu bakal ada akses untuk ketemu bokap. Kalau bisa jangan pernah temuin. Gue bilang, kenapa tidak gitu. Berarti selama lo SD, SMP, SMA, lu gak pernah ketemu bokap? Gak pernah. Lu gak pernah tahu? 7 tahun terakhir. Oke. Itu di situ 17 tahun. 17 tahun, oke. 10 tahun pisah. Iya, pada saat itu, gue tanya, emang kenapa? Ya, dia ngasih tahu. Malah dia naikin warningnya. Kalau sampai kamu ketemu ayah kamu, ketemu bokap, dia bilang, ya jangan sentuh mayat mama gitu. Ya anjing, gue ngurus pemakaman mama pakai sarung tangan kiper sulit juga kan. Terus gue bilang, mana nih? Terus ya udah, gue cari tahu sendiri. Gak ada yang aneh. Gak ada identitas tertentu, ciri-ciri tertentu yang menandakan dia identitasnya apa. Pakai clutch di ketek enggak gitu. Pakai anduk di dada enggak. Biasa aja. Tapi ngeliat kukunya agak gini sih. Kan cowok. Ya kan? Oke. Tapi lu, sorry, lu nggak bingung sama nyokap lu kenapa nyokap gue sesensi ini ya? Tapi kan, ya aku kenapa sih, sirik banget Pak. Mungkin karena, ini pasti ada pengen kelihatan paling bener nih gitu. Gue masih kayak nggak terima gitu. Ya udah gue cari tahu sendiri dan nggak ada yang aneh. Kenapa nih gitu? Terus akhirnya gue ketemu di mana akhirnya? Ketemu di Jakarta. Dia di Jakarta. Gue pada saat itu taunya kalau bokap gue tinggal di Jakarta. Dikasih tahu sama bude gue. Bude lu ngasih tahu, papa kamu ini nih gitu. Ini 4 saudara lu nggak ada yang tahu tadinya papahnya ini. Tahu. Oh tahu. Kan udah pada gede. Adik gue masih kecil sih yang nomor 3 ini. Gue kan 7 tahun. Berarti adik gue tuh kan beda 5 tahun 2 tahun sih. Masih kecil dia tinggal. Kakak gue apalagi udah tahu. Nah pas gue ketemu di Jakarta, baliknya gue ke Makassar, ketemu nyokap gue nggak bisa terlalu lama nyimpan kebohongan. Gue langsung ngaku, aku udah ketemu bapak, di Jakarta, ketemu bokap ya. Emang apa yang salah? Gitu. Pada saat itu suasana lebaran gitu, akhirnya dia bilang, kumpul nih 4 anak nih. 4-4-nya nih? Iya. Sambil makan coto Makassar tuh? Iya, sambil makan coto nggak juga. Oh iya nggak? Ribet. Iya. Makan ketupat sih pada saat itu. Udah beres makan, tanya, kamu mau tahu? Sambil nangis nyokap gue. Lagi lebaran tuh? Iya lagi. Kamu tahu? Ayah kamu tuh gay. Terus gue kayak di situ belum terima karena masih ada keyakinan agama. Terus kayak, wow, sedih banget ya gue. Kakak gue nangis, adik gue yang masih kecil, oke Google, gay adalah. Oke. Udah kayak gitu baru, nangis ya. Pas selesai baru dijelasin Google, gay adalah. Nah tapi gue lama kelamaan, emang apa yang salah dengan gay? Oke. Ya udah. Tapi kan lu kan gue baru tahu dari nyokap gue, tapi gue nggak bikin gue kayak masa sih emang dia beneran gay. Gue tanya ke bokap gue. Tapi sebelum gue mau nanyakan ke bokap gue pulang ke kampung halaman bokap gue. Tantenya, saudaranya emang ngasih tahu, emang bokap kamu emang beda, emang bokap gue beneran gay. Oke. Nggak berarti yang lu alamin saat hari raya Lebaran itu adalah lu menerima nyokap lu mantan PSK, terus lu dengar lagi bokap lu gay. Nah itu sedih gue. Apa rasanya itu? Ini dunia apa ini? Gue kayak di situ sampai bikin gue menarik diri dari kampus. Gue ini apa sih gitu? Malu gue karena. Gue juga mau nanya, lu ini apa sih Ki? Karena di ITB tuh orang-orangnya cuman kalau nggak yang alim yang gue rasa, ya orangnya pinter gitu. Ya. Orang yang menang Olimpiade. Orang yang jidatnya agak ya gitu. Maksudnya kayak. Gak usah dong. Iya. Kalau nggak anak olim, anak alim. Ya. Kalau nggak yang kaya dikit ya anak keluarga alim. Sedangkan gue, ini gue siapa gitu.
ibu gue kayak gini, bokap gue kayak gini. Gue kan pasti kita kan selalu melekat sama background kita gitu. Iya. Ya, gue nggak bisa cerita, gue jadi sedih aja pas bokap gue kan nyokap lu ngomong tuh, iya bokap kamu ini gitu ya. Ya sedih gue, tapi di situ belum terlalu sedih karena kan dari pihak nyokap doang gue tahu. Gue harus membuktikan itu dulu dari pihak bokap, dan setelah gue tahu, gue masih sedih juga. Oh ya udah bokap gue Terus tanya ke bokap lu buktinya gimana? Lu balik lagi ke Jakarta tuh dari Makassar. Gue Makassar, gue kuliah lagi kan. Itu kan liburan semester, gue balik lagi. Gue sempat ketemu bokap gue, main ke Ciamis, ke tempat dia orang Ciamis. Lu nanya? Enggak. Sebelum gue nanya ke bokap gue ditarik sama uak gue. Uak tuh tante gitu, tante. Terus dia bilang, kamu tahu nggak sebenarnya kan dia seneng juga baru ketemu gue yang dari kecil nggak pernah ke Ciamis tuh udah segede ini gitu. Tapi setelah kayak gitu pengen ngasih gue kabar yang mungkin bikin gue sedih gitu. Ya. Tapi kan gue udah tahu kan. Terus dia bilang, jadi pas di dapur gue dijauhin tadi bokap gue, jadi ayah kamu tuh gay. Kayak yang dikatakan nyokap gue. Kamu biasa aja. Jadi dia kaget karena gue nggak kaget ya, orang gue udah dengar dari nyokap ya udah. Iya. Abis itu beberapa tahun kemudian gue bilang ke bokap gue, lu bener kayak gini. Iya. Dan di situ gue udah banyak baca. Oh ternyata orang nggak bisa milih. Ya udah. Lu nanya ke bokap lu? Iya gue nanya ke bokap. Langsung. Pak boleh nanya nggak gitu? Nggak gitu. Gimana? Aku juga tahu kalau bapak gay. Dia panik gitu. Iya, tapi tenang, aku nggak ada masalah kok. Aku tetap bakal nganggap kamu tetap ayahku kok. Kayak gimana pun juga gitu. Yeah. Gitu. Gue udah terima dia, ya udah biasa aja. Oke. Enggak, maksud gue lu sempet deep talk sama bokap lu nggak kan? Maksud gue lu tadi bercanda. Bokap gue cuman lulusan SD dan gue nggak bisa terlalu banyak ngomong yang dalam sama dia juga nggak bisa terlalu dikorek-korek gitu. Jadi oke, bapak gay, udah kamu keep aja itu. Kita langsung kayak cari bahasan yang lain, kayak bapak langsung bilang, mau makan gulai nggak gitu, langsung. Oke. Nggak bisa. Oke. Tapi ya udah nggak apa-apa, karena menurut gue juga, gue cerita kalau nyokap gue PSK kan udah nggak lagi aib karena sisa pembelajarannya. Kalau bokap gue rasa itu bukan aib, itu cuman preference. Kita bisa berdebat soal ini, cuman menurut gue itu bukan aib. Gue nggak ada masalah soal itu. Oke, itu masalah bokap lo. Oke, itu berarti lo dibesarkan oleh nyokap yang mantan PSK dan bapak yang seorang gay, and then you're fine. Kok bisa sih? Nggak tahu sih. Sebenarnya adik kakak lu fine nggak? Nggak sih, kakak gue sempat banyak. Gue juga sebenarnya nggak fine dengan kayak gini. Banyak hal yang gue lewatin. Gue juga sering ke terapi dulu. Gue minum obat sempat buat nenangin diri gue. Gue sempat pakai psikiater. Itu di fase-fase gue udah dewasa sih. Tapi pas masih kecil, gue terselamatkan dengan gue yang imajinatif banget. Jadi gue tuh gampang banget bahagia. Dulu rumah gue tuh jamuran bang, jamuran. Terus gue kayak nggak punya hiburan, nggak punya PS. Teman gue itu teman gue main PS aja gue ngeliatin seneng. Tapi suatu hari gue nggak bisa ke teman gue cuma punya rumah dan kenyataan bahwa keluarga gue kayak gini. Gue cuma punya rumah dan gue ngeliatin atap langit-langit kamar. Pernah nggak sih lu ngeliat kayak ada bentuk-bentuk tertentu kayak, terus lu kayak bisa berimajinasi ini kayak kuda apa itu tuh yang nyelamatin gue. Karena lu makan jamurnya kan? Mungkin ke bawah jadi kayak fly gitu ya. Iya. Makanya pada saat itu wah gila sih, gue terselamatkan sama, kan gue kerja di kreatif, gue juga dari dulu ngeliatinnya seni gitu. Jadi menurut gue kalau gue nggak ketemu seni mungkin gue udah gila sih kali. Kalau lu lihat ada orang-orang garuk-garuk tanah itu gue tuh di jalan. Oke. Iya kalau kita dengan cerita lu mah tapi selalu gitu ya orang-orang. Ki kalau gue jadi lu gue udah mati sih. Ki kalau gue jadi lu gue narkoba sih gitu. Karena lu kombo maut ya. Sorry, nyokap lu mantan PSK. Udah lama banget menghidupi lu ya. Dengan segala perjuangannya, which is kita harus respect. Walaupun pekerjaannya tidak benar gitu. Tapi kalau orang yang ngalamin kayak tadi yang tadi gue bilang kayak, kok gue bingung deh. Kok lu nggak gila ya? Iya, mungkin emang. Karena cerita lu mungkin one of a thousand ya. Ya mungkin banyak cuman nggak mau speak up gitu ya. Cuman bokap lu begitu, bokap lu begitu. Gue yakin ternyata pas di-expose udah ya nonton video gue tuh ternyata 500.000 di Cameo, di Densu 1 juta, di TikTok 2 juta. Mungkin penonton yang sama ya di total 2 jutaan lah mungkin. Dari 2 juta yang nonton, yang nge-follow gue ada 2.000 dan dari 2.000 cuma satu orang yang ngaku bapaknya gay. 10 sih yang ibunya PSK, sampai gue hitungin gitu. Serius loh? Serius. Udah mulai ada yang cerita-cerita yang lain dan wow, dunia juga emang segila itu sih. Karena ada cerita-cerita yang lebih parah daripada gue. Ini menurut lu udah parah kan? Gue baca DM yang, karena kan pada saat itu rambut gue gondrong nih, gue cerita dikit ya. Gue nggak, dengan rambut gue gondrong, telinga gue nggak kelihatan, orang-orang pada dengerin cerita gue. Nah setelah gue naik di Densu, gue cukur rambut, gue bilang, gue cukur rambut biar kuping gue kebuka buat dengerin kisah kalian. Dan wow, setelah gue buka, cerita-ceritanya mulai relevan nih sama gue beberapa. Oh banyak yang ngalamin kayak lo? Banyak. Kalau yang bapaknya gay beneran, bahkan satu kampus sama gue. Itu ada satu orang, gue kayak wow. Dan dia juga udah mulai berdamai sama kayak hal itu.
Dan lanjut lagi ya, mungkin karena Indonesia menurut gue ada yang nggak speak up nggak banyak karena ya kenapa bisa banyak karena ya di Indonesia bukan tempat yang tepat buat teman-teman gue, jadi ya kedok tuh bisa jadi pilihan buat mereka gitu. Sampai punya anak. Nah lanjut lagi yang tadi lu bilang kenapa gue nggak gila. Sebenarnya kan lu bisa lari ke agama, lu bisa lari ke, lu nggak lari ke agama, maksud lu kayak sempet gue merasa membedakan diri sama nyokap gue, kayak gue belum bisa nerima itu, tapi gue harus agree to disagree. Dan ya udah gue ngebedain nyokap gue sama nyokap gue kayak gimana, nyokap gue kayak gimana. Gue ikut masjid tuh. Pas di prostitusi gue nggak menganut nilai nyokap gue ke masjid, gue ngajar ngaji bahkan. Lu tadi pas Oki bilang lu ngajar ngaji ya? Gue sempet ngajar ngaji. Okay. Tapi malah buat gue bukan sesuatu yang maksud gue banyak belajar juga ya. Tapi kayaknya bukan itu yang bisa bikin gue benar-benar bisa plong dan ngeluarin ini gitu. Dulu gue cuma ya seni itu. Gue dulu awalnya ya cuman ya udah menghibur diri, gue ikut ngegambar. Jadi gue ngelengkapinnya dari karya gue gitu. Dengan gue menari atau apa sampai akhirnya gue benar-benar bisa keterima di kampus seni dan desain. Ya gue ya udah ternyata gue juga bisa menulis atau pas gue nemuin medium stand up comedy makin kebantu lagi untuk nyelamatin diri gue dari hal-hal yang bikin gue terpuruk gitu. Gitu mungkin karena di agama yang gue anut pada saat itu nggak bisa bikin gue untuk nge-ekspresin itu karena aib harus ditutup. Karena pas gue tutup tuh malah gue stres. Oh iya, gue suka banget bercerita. Yang bikin gue terselamatkan, gue ngerasa dengan gue berbagi ke teman-teman gue, bebannya kayak bukan gue doang yang mikul, tapi yang dengerin cerita itu. Pada saat itu gue belum tahu cara nyeritain biar asik didengar. Nah pada saat gue mulai belajar komedi, itu ngebantu gue biar orang-orang tuh bisa dengan mudah untuk menerima cerita gue. Itu yang nolong gue, kayak benar-benar lebih apa ya, lebih manjur dari psikiater manapun. Cerita ke orang-orang yang lu percaya. Udah. Dan semakin gue nggak takut dijudge, ya udah ini bagian dari diri gue. Gue nge-expose luka gue untuk nunjukin gue, ya gue adalah keunikan gue adalah luka gue yang ini. Ya gue nggak peduli sama aibnya karena udah jadi pembelajaran. Makin banyak yang dengerin, abis itu oh ya udah gue jadi biasa aja, ini bukan sesuatu yang seberat itu kok. Karena gue jalaninnya happy ketawa tiwi, hai. Hai walaupun lu udah coba beragam macam cara ya, maksudnya lu sebenarnya udah ke sampai ngaji, sampai ke psikiater, sampai ke komedi, sampai ke ABCD. Nah kenapa lu speak up sekarang, kenapa nggak dari dulu? Wah iya benar sih, itu mungkin sebenarnya gua tuh baru bisa berdamai 2019. Terus which is 3 tahun yang lalu? Baru tahu 3 tahun yang lalu. Tentang semua yang benar-benar kelam yang gua rasain semuanya. Jadi satu tuh 2019 utuh, gua bisa nih ngomongin ini. Gua udah berdamai. Nah, 2021 gua baru tahu cara ngomongin ini biar lebih enak didengerin. Karena terlalu kelam ya untuk diceritakan. 2022 gue coba untuk nge-expose diri gue di stand up comedy underground. Dan wah makin gue ngerasa ternyata ini ada pendengarnya kok. Dan banyak orang-orang yang sama-sama gue juga nggak pengen ngeratapin sedih gue. Ternyata ada juga yang ke bawah karena banyak banget kan orang yang terlalu meratapi kesedihan terus nggak gerak, cuma jalan di tempat. Nah abis itu ada teman gue yang coba ngajakin lo ngobrol deh di YouTube gue, iseng-iseng aja. Gue nggak mau, sampai akhirnya ajakan dia yang keberapa kali gue mau dan reaksinya jadi bagus gitu. Pada saat kayak gitu gue baca reaksi orang-orang, ini gue sekali nyemplung deh, karena ternyata ada orang yang dia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Terus pas mengakhiri hidupnya, dia cerita ke gue di DM, terus dia ngeliat di beranda dia ada video ibuku PSK, ayahku 61-nya G. Dia klik sampai beres tentang penerimaan diri gue. Dan ternyata itu ngebawa orang ikut berproses untuk menerima dirinya. Dia ngelanjutin hidup dia. Men, ternyata ini bisa ngebawa sesuatu ya. Itu kenapa? Ini jadi good vibes buat orang kayak, gue gak sendirian nih. Yang ngalamin banyak juga. Jadi gue ngerasa, dia nge-DM lo kayak apa Ki? Dia bilang, Bang, gue juga ngalamin. Bang, lu udah nyelamatin hidup gue. Kayak, gue cuman cerita. Gue mengekspresikan. Gak bermaksud untuk mengimpresi. Terus ada orang yang bilang ke gue, lu nyelamatin hidup gue, dia cerita lalalala kayak gitu yang tadi gue bilang. Ya kurang lebih sama kayak lu, kurang lebih. Gue kurang tahu sih masalahnya apa, dia nggak cerita. Banyak yang cerita yang lain yang lebih parah dari gue, menurut gue. Gue mau kasih tahu dunia tuh ternyata udah segila itu. Dan gue senang yang nge-reach out gue orang-orang yang pengen tetap pengen untuk
optimis sama hidupnya di ke depan masih tetap baik. Iya. Karena banyak banget orang-orang yang pengen putus asa sama hidupnya gara-gara takdir. Iya. Pokoknya kata-kata gue yang menohok pada saat itu bikin orang-orang benar-benar ini gue harus lanjutin. Ini sekalian gue bakar biar orang-orang bisa sama-sama ngerangkul. Kita tetap bisa hidup kok gitu. Gue bilang kayak cerita pahit ini lebih baik dikenang sebagai komedi daripada dikening hanya jadi tragedi. Oke. Terus gue bilang langsung ada biola. Hah? Denger nggak lu? Langsung ada biola. gini, Pas ya. banget tadi tuh coach. Tadi potong di TikTok ya. Nah, biar rame. Gue sering tuh jadi korban TikTok. Ya, biar itu ya. Di FVP tiba-tiba anjing. FVP ya kayak gitu-gitu jelas, ya. Terus Videonya jadi di slow motion. iya kan. Kayaknya kita Terus salah gitu loh. Gue bilang kayak lu bisa milih sepatu yang lu suka, lu bisa milih baju yang lu suka, tapi lu nggak bisa milih takdir yang lu suka. Jadi ya yang nggak bisa lu pilih, ya lu jalanin, ya pilih apa yang lu bisa pilih aja. Gitu. Akhirnya mungkin banyak dikutip orang-orang, abis itu bilang ke gue, bang, keluarga gue kayak gini, sekarang gue jadi mikir ngapain gue terlalu meratapin masa lalu gue, fokus gue ke masa depan dan menjinakkan masa lalu kalau masih menghantui. Thank you ya bang. Jadi gue kayak oke, gue lanjutin. Karena ternyata ada juga nih anak prostitusi yang cerita ke gue. Ya. Kalau dia tuh pengen mengubah keadaannya, cuman terbelenggu sama mindset dia, gue nggak akan bisa, gue di sini, ini tempat gue. Ya. Oh ternyata ada ya orang yang bisa kuliah, bisa ngerubah nasibnya, dan orang-orang itu ternyata cuma butuh sosok doang. Oke. Dan belum ada yang mau mengikhlaskan dirinya untuk jadi representasi orang itu. Ya. Tapi kan gak semua orang bisa kayak lu, Ki. Mas gue kayak gue kemarin nonton film India bagus banget ya. Terus story lu nonton gak sih di Netflix lagi trending? Emang bener sih, pasti gue nggak yakin ada yang semua yang bisa jadi kayak gue. Gue nggak tahu sih. Iya kayak adalah gue lupa judulnya. Pokoknya lagi trending ya itu kayak dia prostitusi, punya anak, ya dia pengen anaknya nggak kayak dia, kuliah bener gitu. Nah, cuman kan nggak semua orang bisa menerima kayak lo dong. Pilihannya banyak nih, bisa narkoba, suicide, pergaulan bebas, malah ikut gitu. Nah, lu kok bisa sih? Kalau lu pengen tips gue biar nggak narkoba sih, lu jadi miskin sih biar nggak bisa belinya. Gitu. Atau takut polisi ya? Gitu. Iya, soalnya gimana ya, dulu tuh orang-orang kan pada saat ini vegan karena prinsip, men. Gue dulu vegan karena nasib, anjir, cuma ada sayur gitu. Iya. Narkoba gimana gitu. Nggak, maksud gue yang lu alami itu kan banyak banget dong pilihannya gitu. Sedangkan lu memilih untuk tetap kuliah, tetap komedi, tetap ini. Sedangkan mungkin banyak di luar sana yang kayak pilihannya kelainan dulu. Jangankan itu. Orang tuanya divorce aja dia nyebrang dong. Lu punya something yang pengen lo comes out visi misi lo lah. Iya. Karena lu alamin kan itu kan agak nyebrang ya. Maksud gue, wah kisahnya gila banget gitu. Iya. Dan lu nggak kenapa-napa. Iya. You're fine. Malah menurut gue bukan tentang seberapa kelam orang itu habis itu bisa kayak gue, tapi ternyata jembatan buat semua orang dan gue adalah ternyata semua orang tuh pasti punya momen pilu, kisah kelam. Dan itu bukan alasan buat lu nggak ngelanjutin masa depan lu, men. Gitu doang. Gue cuma pengen ngomong itu doang. Selebihnya ya lu kalau lu mau nyari cara lu, ya nggak apa-apa. Orang bakal sadar dengan caranya sendiri. Gue nggak bilang bahwa orang yang guna narkoba jauh lebih buruk dibandingkan gue. Gue nggak bilang kayak gitu. Tapi gue selalu bilang lu juga nggak harus jadi gue yang nekunin komedi, men. Gitu. Ya. Gue cuma mau ngasih tahu ke orang-orang ada loh yang kayak gini. Udah itu doang. Itu doang. Ada loh kehidupan gini kayak gini. Oke. Tapi kalau ngomongin itu, ini kayak last question gue deh. Setelah after apa yang lu alamin kan hancur banget ya, maksud gue nyokap begini, bokap begini, ini begini, lu juga tumbuh remaja, lu juga banyak tekanan, bulian, bla 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 lah ya. Lu jadi takut sama family nggak? Lu takut berkeluarga nggak? Lu jadi mikir, wah nyokap gue bokapnya 6, bokap gue 1 orientasi seksualnya menyimpang, yang satu gini. Nah, lu jadi takut nggak? Ini kehidupan yang gue gimana ya? Apa gue nggak usah merit ya? Iya, ada dua pilihan sih. Gue tuh kayak psikis lu kena nggak tuh? Ini gue kenapa? Gue masih agak takut nih ngomongin pernikahan. Jujur. Gue takut punya anak, gue takut beristri, takut ya calon mertua gue belum siap aja kalau gue jawab jujur gitu ya. Ibu kamu, waduh, nanti bapak suka malah. Enggak dong. Udah tobat ya. Nggak tapi gue nggak takut karena sejauh ini ada bayang-bayang gue takut secara berkeluarga tuh bukan takut dijudge atau apa. Orang pasti bakal ada yang nerima gue dengan wajah asli gue yang seperti ini. Iya. Tapi psikis lu takut nggak? Ini kan tragedi ya? Yang lu alamin tragedi dong. Gue takut jadi orang tua yang buruk aja. Oke. Jadi gue takut kalau seumpama progres gue
nggak benar-benar bikin gue jadi orang tua yang baik buat anak gue. Itu yang lo takutin? Iya, bahkan ya gue sampai mikir ini gue kayak nggak pengen punya anak dari DNA gue, dari lahir gue. Kenapa? Karena gue tuh udah ngeliat kemelut dunia udah gila gitu, terus terlalu banyak orang-orang yang terlantar. Kalau seumpama ada wanita yang bilang ke gue, Ki, gue mau dengan prinsip lu, kita ngadopsi anak, gue seneng banget sih. Gue pengen ngadopsi anak. Terlalu banyak orang-orang yang terlantar. Gue pengen ngurusin yang udah ada aja. Kalaupun gue menikah, kalau istri gue mau. Iya. Gue juga ini adalah kayak cita-cita gue. Iya. Itu. Cuman kenapa lu nggak dari DNA? Lu maksudnya lu ngerasa ini kutukan apa? Lu takut? Iya kan banyak anak terlantar. Mungkin. Cuman kan terlalu rasional juga sih. Gue nggak ngerasa itu kutukan sih. Mungkin ya kebetulan di gue pelajaran cerita itu di gue kuatnya. Iya. Mungkin gue nggak pengen dari DNA gue sederhana apa emang alasannya gue harus ngelanjutin keturunan gue gitu. Apa hal penting yang kenapa harus gue tetap bisa sayang kok sama orang yang benar-benar bukan kandung buat gue, karena belajar dari gue punya bokap 6 ternyata gue bisa sayang sama mereka walaupun dia benar-benar bukan kandung. Gimana kalau anak yang gue rawat, kayaknya nggak apa-apa sih, nggak perlu, karena gue nambahin populasi juga gitu. Dan bukannya ini excuse lu jadi kayak takut nikah ya, gue nggak pengen punya anak gitu, bukannya ini lu malah pengen rawat anak aja gitu. Tapi kalau bisa ya, kalau semua istri gue minta udah tetap dihamilin ya. Oke, let's say gue istri lu ya, let's say gitu. Ada istri lu namanya Sinta atau Jojo atau Bella ya. Aku mau punya anak dari kamu gitu. Lu parno langsung? Enggak. Gue gak parno sih sejujurnya. Ini jawabannya agak kelab buat gue. Iya dong, kan pasti perempuan. Gue gak cukup sabar untuk nerima hal yang gambling. Kalau adopsi, gue tuh bisa lihat barangnya. Kalau adopsi lu bisa lihat bentuknya. Ya, oke. Gue bisa lihat manusianya. Oke. Gue bisa pilih yang mungkin sesuai dengan mungkin nggak benar-benar bisa, tapi gue bisa memperkirakan yang sesuai dengan kemampuan kesabaran gue dan gue. Kalau adopsi, gue belum siap aja kalau gue nggak ngebedain orang. Cuman buat gue kayaknya gue belum siap jadi orang tua yang kayak dapat anak yang atau gitu-gitu. Dengan adopsi gue bisa memilih apa yang gue inginkan. Dan ini jawaban yang pahit. Tapi kalaupun gue akhirnya dapat yang kayak gitu-gitu, ya pasti gue bakal ya udah gue urus gitu. Kalau kayak gitu. Cuman kalau dari gue ya nggak ada aja dulu, banyak yang terlantar kok gitu. Udah kita urusin gitu. Ketimbang lu punya anak dari DNA atau istri lu sendiri? Kayak lu anak pakain juga ya? Gue takut cuy, anjir ini kita nggak tahu kan. Apa yang lu takutin sih? Kan punya anak berkah. Iya cuy, itu kalau seumpama gue tuh suka feedback. Gue ngobrol sama orang, gue suka kalau orang ini sama-sama bisa bikin gue, wah ini orang pintar juga ya. Gue dulu pernah tinggal di samping SLB gitu. Ya. Terus kayak, wah sedih ya. Gue nggak terlalu cukup sabar sih kalau ngurusin kayak gini. Ya. Karena hidup gue udah banyak PR-nya di zaman dulu. Ya. Makanya dengan gue punya pilihan untuk adopsi, gue bisa meminimalisir hal-hal seperti itu. Bukan berarti gue nggak menginginkan orang-orang kayak gitu. Ya ini harus hati-hati nih. Ya udah gitu. Cuman bukan buat gue aja gitu. Menurut gue. Itu sih. Tapi kenapa lu berpikir sejauh itu? Itu kejauhan loh, Ki. Gue selalu memikirkan kemungkinan terburuk dalam hidup. Gue tuh selalu kalau gue pamitan sama pacar gue atau orang yang gue sayang atau ya ibu gue bisa bilang, udah nanti jangan terlalu sedih kalau pesawatnya jatuh. Gue selalu ngomong kayak gitu. Serius loh? Ya gue suka banget memikirkan hal terburuk ketika hal itu terjadi. Gue nggak terlalu kaget gitu jadinya. Kayak gue udah mikir, bokap gue apa lagi nih? Oh apa? Gue udah bukan gue nantangin, tapi setidaknya gue udah punya mental, gue udah set paling jauh nih. Apa nih? Lu selalu ngambil sesuatu itu paling worst ya. Karena menurut gue itu yang bikin kita selamat. Lu nggak mungkin ada life jacket kalau nggak ada di rapat pesawat. Ini gimana kalau pesawatnya kecelakaan? Ya udah kita ciptakan life jacket. Kalau jangan kayak gitu ngomongnya, ya nggak akan terjadian. Berarti kalau merit lu juga takut tuh, ntar gue divorce lagi. Ya itu gue mikir gimana kalau ini divorce gini. Tapi kayaknya suatu hari gue bakal ya udah deh. Ikutin alurnya, ikutin anginnya, mungkin gitu. Gue belum ada di level itu. Gue masih takut sih untuk menikah sejujurnya. Karena lu selalu mengambil keputusan yang worst dulu nih. Dari worst aja, worst B, baik gitu ya. Lu ngambil yang paling worst dulu nih ya. Mungkin akhirnya ketika gue jatuh cinta sama sosok yang bikin gue lupa worst itu udah nggak penting lagi. Kalaupun gue cerai sama dia, ketemu sama dia, ngabisin waktu bareng dia, seberapa lama itu berharga buat gue. Mungkin itu. Nice. Gue doain Ki. Gue doain. Ketemu yang kayak gitu. Just. Tapi buat penutupan gue tuh selalu kan tadi lu bilang penyelamat lu dalam kehidupan kelam lu yang kalau mungkin kalau gue atau orang di sini ngalamin belum tentu sekuat lu Ki. Ya gue bilang pilihannya kalau nggak bunuh diri
narkoba, anjur-anjuran. Iya. Nah, lu kan bilang penyelamat lu komedi. Bercerita dan dibantu dengan Betul, dengan komedi, dengan stand up. Nah, kita selalu punya untuk penutupan adalah lu bilang gua udah nggak malu Nat kalau stand up komedi bawa masa kelam gua atau apapun, dan lu bilang pecah banget. Nah, kita mau denger. Silakan Gi. Waduh. Oke. Ini gue kaget ya teman-teman, jujur. Oke. Nih Emang kita selalu ngagetin. stand up comedy itu bukan harus berdiri. Stand tuh kita percaya sama apa yang kita yakini. Iya, ini kita juga Yang gue yakinin, gue selalu merasa sedih ya. Karena cuman stand up comedian doang yang bisa ditodong. Oke. Stand up gitu. Oke. Gue takut aja kalau ini kejadian sama nyokap gue pas jadi pelacur gitu. Ngewe dong. Sedih men. Tapi itu yang gue yakin. Gue yakin kenapa mungkin Mario Ozawa pensiun dini ya. Banyak dicengin, ngewe dong. Sulit. Oke. Masih ada lagi? Iya, udah. Satu lagi deh. Satu lagi. Oke. Ya kan? Karena ini kan penyelamat hidup lo. Jadi komedi sangat penting. Buat kita juga tertawa adalah ibadah. Iya, tadi kan gue udah bilang kalau gue juga kuliah di ITB. Iya. Gue anak ITB dan nyokap gue perek. Jadi gue satu-satunya anak ITB yang nyokapnya perek. Dan ini bukan karena wakil rektor ITB pelanggan nyokap gue. Bukan. Prestasi. Sampai teman gue bilang, anjir keren banget lu Ki. Ini mas cerita from zero to hero. Men, bukan. Ini lebih ke from prostitute to institute. Thank you Ki. Thank you.